Selama ini beredar mitos yang cukup santer di kalangan masyarakat bahwa siapapun presiden yang datang ke Kediri maka ia akan mengalami nasib buruk. Disebut-sebut bahwa presiden yang nekat menginjakan kaki di tanah Kediri dipastikan ia akan lengser dari jabatannya. Kepercayaan ini pun semakin kokoh tatkala Presiden Gus Dur lengser beberapa waktu setelah mengunjungi Kediri. Begitupun dengan Presiden B.J. Habibie. Habibie gagal mengikuti bursa capres karena laporan pertanggungjawabannya pada waktu itu ditolak MPR. Lagi-lagi hal tersebut dikaitkan dengan agendanya yang pernah berkunjung ke tanah Kediri. Pada tahun 2020 lalu, Pramono Anung pun melarang Presiden Jokowi untuk datang ke Kediri. Alasannya pun linier dengan mitos yang sudah berhembus lama. Ia tak ingin Jokowi bernasib sama dengan Gus Dur, di mana setelah kedatangannya ke Kediri, jabatannya sebagai presiden dimaksulkan. Sebagai warga asli Kediri, Pramono Anung meyakini bahwa mitos tersebut benar dan bukan sekadar isapan jempol belaka. Ia percaya bahwa Kediri sangat angker bagi setiap presiden. Lalu, ada apa dengan Kediri? Kenapa statusnya menjadi terlarang bagi seorang kepala negara? Adalah Babad Kadiri, sebuah manuskrip kuno yang memuat tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi serta asal-usul wilayah Kediri. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, di dalam kitab Babad Kadiri tersebut tercantum pasal yang menyebutkan sumpah bahwa pemimpin negara yang datang ke Kediri maka ia akan lengser dan tumbang. Hal ini pun selaras dengan sumber yang menyebutkan bahwa pada abad ke-6 dan ke-7 Masehi berdiri sebuah kerajaan Kalingga yang dipimpin oleh Prabu Kartikeya Singha dan Ratu Sima. Dalam sebuah sabda, Prabu Kartikeya Singha bersumpah bahwa siapa saja kepala negara yang tidak benar-benar suci memasuki wilayah Kediri, maka ia akan jatuh. Sabda itu pun kemudian dipercaya sebagai sebuah kutukan, dan hingga kini kutukan itu menjadi sebuah mitos yang berhubungan dengan karir seorang presiden. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat tentang mitos tersebut? Permisi Mbak, dengan Mbak siapa? Mbak Ari. Mbak Ari. Mbak, ini pernah dengar mitos nggak bahwa di Kediri ini kalau ada presiden ke sini bakal lengser? Iya Pak, saya pernah dengar. Mbak percaya nggak mitos itu? Kalau saya sebagai asli warga Kediri sini, saya percaya. Percaya. Percayanya kenapa tuh? Kata orang-orang sih, kalau pejabat gitu yang tidak jujur itu nggak berani lewat situ karena takut lengser jabatannya. Begitu gitu ya. Nah, menurut Mbak Ari, ada nggak sih presiden yang jujur? Saya nggak tahu. Bapak dengan Bapak siapa? Saiful. Pak, ini pernah nggak dengar mitos bahwa presiden itu nggak boleh datang ke Kediri? Pernah. Bapak percaya nggak mitos tersebut? Ya dikatakan percaya ya nggak percaya ya memang gitu. Memang anggapan masyarakat sini seperti itu gitu ya? Tapi aparat
kayak presiden itu aja nggak berani untuk terjun ke mana ke Kediri. Kecuali kalau udah mau lengser mungkin udah dia berani. SBY aja kemarin udah mau lengser yang kedua itu dia berani nginjak ke Kediri, ke Kelut kemarin itu waktu gempa itu. Dengan Mbak siapa? Dengan Widya. Mbak asli Kediri. Iya. Mbak gini, ini kan ada mitos bahwa presiden itu tidak boleh datang ke Kediri gitu kan. Kalau ke Kediri nanti akan lengser. Percaya nggak dengan mitos seperti itu? Tidak, Pak. Tidak percaya? Tidak. Tapi pernah dengar nggak kalau mitos itu memang berkembang di masyarakat Kediri? Iya, banyak yang percaya, Pak. Tapi Mbak sendiri nggak percaya? Tidak. Kenapa nggak percayanya? Itu kan kayak omongan dari nenek moyang dulu ya. Tapi saya kurang percaya. Gitu ya. Namun, anggapan itu rupanya mendapat bantahan dari seorang pengamat ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya, Purnawan Basundoro. Menurutnya, mitos tersebut belum tentu mengandung kebenaran karena tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Namun begitu, ia tetap menghargai jika masyarakat masih tetap mempercayainya. Tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia memang masih memegang teguh nilai-nilai historis dari masa lalu, termasuk mitos dan sisi magisnya. Adanya anggapan presiden yang datang ke Kediri akan lengser tentu banyak menimbulkan perbedaan sudut pandang. Bagi yang percaya, tentu sah-sah saja. Begitupun bagi mereka yang tidak percaya, karena setiap pemahaman tentu ada dasarnya. Namun, segala hal yang terjadi pastinya tidak terlepas dari ketentuan takdir yang maha kuasa. Karena tiap-tiap denyut kehidupan, Tuhanlah yang menentukan. Termasuk, berapa lama seseorang bisa berkuasa dan menjabat seorang presiden.